Oke, Yovan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba buat video rekaman atas koreksian saya ya. Karena Yovan dari kemarin tidak merespon permintaan saya untuk Google Meet. Jadi ini saya coba. Yang pertama, koreksi saya ini belum kamu tambahkan pengaturan heading style ya. Akibatnya karena Yovan belum melakukan pengaturan heading style, saya melihat page number juga belum di set ya. Jadi ini page numbernya belum ada. Kemudian mengapa ini niche-nya juga ya. Nah ini sebaiknya ya NIS sudah silahkan langsung dilengkapi. Bagaimana caranya? Ya silahkan bertanya-tanya ya. Bagaimana kamu berusaha untuk mendapatkan NIS. Kemudian Yovan berikutnya. Nah ini silahkan lihat. Kalau di file saya ini terlihat masih ada ya ini pengaturan yang masih belum sempurna ya. Jadi lihat ini kata pengantarnya masuk ke halaman sebelumnya ya. Nah sekali lagi page number itu silahkan di set ya. Kata pengantar pun ada baiknya juga silahkan sudah langsung diisi. Nah, seperti tadi daftar isi ya, daftar isi silahkan. Mengapa belum ada? Harusnya di sini sudah ada dan sudah bisa. Dan kita sudah belajar bagaimana membuat daftar isi secara otomatis ya. Silahkan diingat lagi bagaimana cara kita melakukan pembuatan daftar isi secara otomatis melalui pengaturan style heading ya. Daftar gambar juga silahkan ditambahkan dari awal menurut saya ya. Daftar gambar, daftar tabel. Jadi pengaturan setting itu dilakukan seawal mungkin sehingga nanti mudah untuk kita melakukannya dan bisa semuanya itu serba otomatis. Gambar itu bisa muncul, gambar 1, gambar 2 itu bisa muncul secara otomatis ya. Baik, lanjut Yovan sekarang ke materi ya. Nah, saya bingung ini ada semacam note. Saya nggak tahu kenapa Yovan menggunakan banyak sekali note seperti ini ya. Padahal kita di pembuatan proposal ataupun pembuatan laporan itu kita tidak mengenal yang namanya note ya. Silahkan Yovan baca ulang di pedoman ya. Di pedoman kita hanya mengenal sitasi daftar pustaka, itu pun dengan style yang bersesuaian ya. Nah ini saya melihat penggunaan style Yovan itu masih ada tipenya. Contoh tipenya apa? Lihat, saya tidak mendapatkan pengetahuan dari yang Yovan buat. Ini sitasi ini itu adalah sitasi di akhir kalimat atau di awal kalimat ya, karena ini titiknya ada di sini kalau diperhatikan ya. Nah, titiknya ada di sini. Dan kemudian di sini ada koma. Saya nggak tahu jadi ini sitasi untuk kalimat di sini ya, untuk mana awalnya. Nah, sitasi dari kalimat ini ya. Referensi ini adalah sitasi untuk kalimat yang saya beri tanda ini, atau ini merupakan sitasi untuk kalimat setelahnya ya.
Nah, ini saya tidak mendapatkan gambaran. Jadi, cara penulisan citasinya pun di Yovan masih belum benar. Itu nanti tolong diperbaiki. Selanjutnya masih pada citasi lagi. Ini kalau diperhatikan, citasi ini ya. Nah, saya bingung ini, ada dua kekurangan yang Yovan lakukan. Pertama, apakah ada penulis citasi namanya bin Wasnaker, dan apakah ada nama orang ya? Ini kan nama penulis reference, nama orang yang membuat publikasi ilmiah. Apakah ada nama orang namanya K3? Saya tidak yakin ada nama orang namanya K3 dan bin Wasnaker. Ya. Selanjutnya lagi, citasi ini pun itu tidak ada di daftar pustaka. Ini kesalahan fatal. Jadi ada citasi, ada reference yang diacu di kalimat di badan artikel ya, di naskah, tapi di daftar pustakanya tidak tercantum. Ini fatal kesalahannya. Ya, begitu Yovan. Kemudian ini masih ada kesalahan typo ya. Nanti saya tidak ingin ada kesalahan typo lagi. Dan sekali lagi saya mengingatkan, tolong Yovan yang teliti dalam membuat tulisan ya. Selanjutnya lagi saya mempertanyakan ya. Di sini saya menuliskan ya, mengapa disebut pengemasan sekunder ini. Pengemasan sekunder ini ada pada unit produksi skincare. Mengapa di sini disebut pengemasan sekunder? Sementara pada unit produksi sabun ya, ini di sini hanya disebutkan pengemasan saja, tidak pakai sekunder. Atau kalau di sini disebutkan sekunder, apakah ini merupakan pengemasan primer ya di sini? Nah, itu saya mempertanyakan. Mengapa di bagian bawah ini itu disebut pengemasan sekunder? Itu tolong diperhatikan ya, dan dipikirkan apakah harus diperbaiki. Selanjutnya lagi, ini kenapa saya beri tanda-tanda merah? Coba Yovan perhatikan. Ini kan hanya satu saja ya. Listnya ini, daftarnya ini kan hanya satu ini saja. Hanya ini saja. Maka kalau hanya satu, mengapa harus pakai balet? Nah, ini pun kan hanya satu. Kenapa harus pakai balet? Kalau banyak seperti ini daftarnya ada banyak, maka menggunakan balet ya nggak apa-apa ya. Tapi sebaiknya di sini jangan gunakan balet, gunakan numbering ya, jangan balet. Nah, yang saya beri tanda-tanda merah ini semuanya daftar yang hanya terdiri dari satu item ya. Ini semua satu item ini ya. Nah, mengapa mengapa harus dibuat tanda balet kalau hanya ada satu? Kemudian lagi ini kan kelihatannya nggak enak banget ya Yovan ya. Tabel ini kelihatan lebar sekali. Maka silahkan diatur settingannya di sini ya. Settingan jarak antar barisnya ini. Silahkan Yovan lakukan pengaturan. Di sini hanya dibuat satu saja, nggak usah gede-gede ya. Karena kalau terlalu besar ini efeknya kayak begini nih kelihatannya. Kelihatan gede sekali, nggak enak dipandang mata gitu ya. Jadi silahkan diperkecil sehingga jarak ini itu nanti bisa seimbang, bisa enak dilihat. Nah, ada lagi di sini yang ingin saya pertanyakan. Kalau dibaca kalimat ini Yovan ya di sini ya. Nah, Yovan menuliskan kalimat di sini.
dampak kecelakaan atau ancaman yang ditimbulkan dapat memberikan kerugian bagi perusahaan maupun pekerja. CV ini di sini Yovan menulis ya, belum memiliki manajemen K3 yang terorganisasi dengan baik. Kalimat selanjutnya, nah ini, menunjukkan ada ketidakkonsistenan yang saling kontradiksi. Di sini belum dituliskan belum memiliki manajemen K3, ya. Ini lihat ada typo ya. Nah, kalimat selanjutnya di sini menuliskan salah satu upaya yang dilakukan yaitu memfasilitasi. Memfasilitasi artinya si perusahaan sudah ada upaya melakukan manajemen K3 dengan cara memfasilitasi penggunaan APD ya. Ini kan ada kontradiksi di antara dua kalimat ini ya. Kalimat ini dengan kalimat setelahnya ada kontradiksi, tidak konsisten. Nah, tolong ya Yovan diperhatikan lagi dan diperbaiki sehingga aliran cerita itu menjadi pas ya. Sekali lagi ini ya. Nah, typo seperti ini banyak sekali ya Yovan ya. Padahal saya dari kemarin sudah meminta untuk yang teliti. Kemudian lagi ini ada typo juga ini ya. Kenapa harus pakai huruf C, harus pakai istilah asing ya Yovan? Ada typo. Kemudian lagi ya ini sama ya di sini. Nah, ini mengapa ada penggunaan seperti footnote di sini? Ini fungsinya apa sih ya? Nah, ini. Kemudian lagi saya bingung membaca ini. Ya, tidak perlu ada rumus di sini ya. Ini kan subbab apa sih? Ini adalah subbab latar belakang masalah. Maka tidak perlu ada penulisan di sini. Yang diperlukan untuk ditampilkan di sini adalah menampilkan permasalahan-permasalahan yang akan diselesaikan. Ya, jadi tidak perlu ada tampilan rumus di sini ya, Yovan ya. Menurut saya ini yang dituliskan di sini bukan batasan masalah, jadi dihapus saja ya, tidak perlu ada batasan masalah. Ini juga saya kelewatan nih. Ini hanya ada satu kan, hanya ada satu daftar saja, hanya ada satu list saja, jadi tidak perlu ada angkanya di sini ya. Karena ya memang hanya ada satu kalimat untuk tujuan maupun manfaat. Selanjutnya sekali lagi page number ya, dan ini kalau saya lihat ini kalau tidak juga tidak ada ini di daftar pustaka. Nanti kita lihat ya, Mangkunegara 2016 kayaknya di daftar pustaka tidak ada. Oke, saya melompat ke daftar pustakanya. Nah, ini ya sudah saya cek, ini tidak ada di Dafpus ya. Jadi Yovan tolong penggunaan manajemen referensinya diperbaiki, dan apa yang sudah kita pelajari mengenai citasi dan reference itu diterapkan di sini. Ketika disitasi di naskah, maka di daftar pustaka juga sudah harus dicantumkan. Baik Yovan, apa yang harus diperbaiki di bagian daftar pustaka? Yang pertama adalah penggunaan style di sini. Ini tidak menggunakan style ini, sehingga di daftar isinya belum muncul secara otomatis. Yang kedua, saya tidak bisa menelusuri daftar pustaka ini karena URL-nya ini tidak valid. Jadi URL-nya ini harus diisi dengan valid dan bisa ditelusuri ya Yovan ya. Tidak boleh seperti ini. Ini semua yang ditampilkan saya tidak bisa menelusurinya, bahkan ini tidak ada URL-nya ya. Komponen yang
komponen daftar pustaka yang berupa jurnal, proceeding, kemudian skripsi, tugas akhir itu ya, ataupun laporan PKL itu harus ada URL-nya sehingga harus bisa ditelusuri. Ini tidak ada dan ini tidak bisa ditelusuri, maka daftar pustaka ini masih belum bisa diterima